Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Shalom, baik di hati teman-teman yang dikasih Tuhan. Puji syukur karena saat ini teman-teman yang ada di rumah masih boleh dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya akan bagi firman Tuhan buat teman-teman saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada saat ini. Tapi sebelumnya mari kita minta kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami masih boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Saat ini Bapa, kami akan membaca satu bagian Alkitab, dan biarlah melalui firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani akan setiap aktivitas kami sehari-hari. Jauh dari semua ini Tuhan, sebelum kami membaca firman-Mu, biarlah Engkau mau suci kuduskan kami, Engkau mau layakan kami, Engkau mau hapus akan segala dosa-dosa kami, layakan kami untuk dapat membaca serta merenungkan akan sabda firman-Mu. Kami anak-anak-Mu sudah siap membaca firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah, mari kita baca satu bagian Alkitab. Untuk bacaan ini saya ambil dari kitab Ayub. Dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-23. Dikatakan, berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, setelah kita baca satu bagian Alkitab ini, tentu kita tahu tokoh seorang Ayub, di mana kita tahu bersama bahwa Ayub ini dia adalah seorang yang saleh, seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia taat kepada Tuhan, dia hidup menurut kebenaran akan firman Tuhan. Dan ketika dia menjalani kehidupannya, kita tahu bersama ada cobaan yang dia lewati, yaitu dia kehilangan akan semua harta yang dia miliki. Bahkan bukan cuma hartanya saja, dia kehilangan anaknya. Tentu sebagai orang Kristen, ketika kita ada di posisi Ayub, seperti firman saat ini di mana Ayub mengatakan, berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku. Itu dia katakan karena dia berpikir, dia sudah hidup menurut kehendak Tuhan, tetapi kenapa Tuhan harus memberikan cobaan yang begitu berat kepada dia. Nah, tetapi dari sisi atau sudut pandang seorang Kristen, tentunya harus kita melihat bagaimana Tuhan mau melihat sampai di mana kita hidup untuk terus bersama-sama dengan Tuhan, di mana iman kita, apakah kita kuat dalam menghadapi cobaan yang Tuhan berikan. Nah, seperti Ayub ketika dia melewati cobaan tersebut, dia berpikir bahwa ini memang cobaan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia pun tentu tidak langsung mengalah begitu saja. Dia tetap melewati cobaan yang saat ini yang mungkin dia hadapi pada masa itu. Dan teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10b, di situ Ayub sempat berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau
menerima yang buruk. Itu artinya Ayub berkata, masa orang cuma mau terima yang bagus-bagus? Kong tuh buruk-buruk dang bagaimana? Terkadang orang sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak muda, sebagai pemuda dan remaja, orang hidup itu kadang tidak pernah bersyukur. Kadang orang bersungut-sungut. Kadang orang Tuhan sudah memberikan yang terbaik, tapi orang tidak merasa puas. Orang masih ingin mendapat yang lebih dari itu. Maka dari situ Ayub mengatakan, masa orang cuma mau terima yang bagus-bagus, kok tuh buruk-buruk dang, masa orang nak mampu terima. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika pergumulan yang saat ini teman-teman hadapi, cobaan-cobaan, kita yakinkan bahwa itu merupakan cobaan dari Tuhan, di mana Tuhan mau melihat apakah kita sungguh-sungguh bisa melewati cobaan tersebut dan tetap terus berpegang teguh kepada Tuhan, ataukah orang mau cari jalan yang lain. Misalnya, orang kadang kalau misalnya orang ada pergumulan, orang lari ke hal-hal yang akan membawa orang jatuh ke dalam dosa. Orang mencari dunia-dunia malam, bahkan orang merusak orang tubuh ini, orang merusak bait Allah yang ada dalam orang tubuh ini. Nah, jadi saudara-saudara, teman-teman pemuda, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, janganlah orang seperti itu. Orang harus hidup seperti Ayub. Dia melewati cobaan-cobaan, tahap-tahap yang Tuhan berikan kepada dia. Dan lihat apa yang Tuhan berikan kepada dia itu mahkota kehidupan. Demikian pun kita juga sebagai pemuda remaja, ketika orang melewati hal-hal tersebut, itu semua kita yakin dan percaya bahwa ada maksud Tuhan, ada hadiah yang akan Tuhan berikan di akhir nanti. Dan contohnya pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, di mana mungkin sebagian teman-teman pemuda ada yang bekerja sudah dirumahkan, ataupun ada yang memang sudah di PHK. Ada teman-teman remaja yang pada saat ini bersekolah sudah dirumahkan atau diliburkan untuk sementara waktu. Itu pun menjadi pergumulan saat ini bagi kita sebagai orang Kristen. Kita harus ada di rumah. Terkadang orang berpikir, aduh, kita suka mau bajalang, kita suka mau pi mall, kita suka mau pi mantos, saat ini tutup, toh. Orang cuma boleh di rumah, orang mau baku mengada dengan TV, HP, itu saja yang orang boleh hadapi. Orang harus berdoa, orang minta kekuatan kepada Tuhan agar supaya orang boleh melewati pergumulan yang saat ini orang hadapi. Yakin dan percaya Tuhan berkata, ketika Tuhan memberikan cobaan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi dan berada. Yakinlah Tuhan Yesus akan selalu beserta kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami boleh belajar dari tokoh seorang Ayub yang hidupnya taat kepada Tuhan ketika dia melewati akan setiap pergumulan, cobaan yang dilewati. Dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami ajarkan kami sebagai pemuda, sebagai seorang remaja, kami boleh menjadi seperti Ayub masa kini. Kami boleh menghadapi akan setiap cobaan yang akan kami lewati. Berkati kami Tuhan dalam setiap masa muda kami sebagai pemuda dan remaja. Kami dalam setiap tugas aktivitas kami, pekerjaan, studi kami Tuhan, biarlah semuanya dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Seluruh cita-cita, harapan, impian kami ke depan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan biarlah Engkau mewakili kami satu persatu bila mana ada sakit penyakit yang mungkin teman-teman pemuda atau teman-teman remaja yang rasakan. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu berkati, patahkan akan segala
segala penyakit yang mereka rasakan. Saat ini pun kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, yang ada di pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, yang khususnya ada di daerah kami Sulawesi Utara, di Minahasa Tuhan, di desa Kamangta, terlebih khusus untuk jaga 5, 6, dan 7 dalam situasi yang saat ini dihadapi Tuhan, pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan mau memberkati setiap pemerintah kami, berikan mereka hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan segala tugas aktivitas mereka Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dan biarlah pandemi ini boleh cepat berlalu, karena kami sangat-sangat rindu untuk hidup normal seperti sedia kala. Berkati tim medis Tuhan yang selalu ada di garda terdepan untuk menghadapi virus yang saat ini merajalela. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu, agar mereka dapat melakukan tugas mereka, pekerjaan mereka dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini pun kami mau berdoa bagi gereja kami, Gereja Gemim Diaspora Patar Asabri Kamangta. Biarlah Engkau memberkati mulai dari ketua, badan pekerja, majelis jemaat, pendeta jemaat, badan pekerja yang ada, pelayan khusus, bahkan seluruh anggota jemaat, di mana pada saat ini Tuhan, dengan pandemi ini kami untuk beribadah kami melakukan di rumah-rumah. Biarlah Tuhan mau memberkati kami semua, biarlah kami boleh tetap berpegang teguh kepadamu Tuhan, dapat kami terus bisa melakukan peribadatan meskipun hanya di rumah kami. Tuhan berkati kami, berkati juga tugas tanggung jawab kami. Biarlah semuanya yang kami lakukan itu hanya untuk mengharumkan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami teringat bagi orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan, keluarga kami yang ada di rumah bersama-sama dengan kami, ataupun Tuhan ada yang mungkin kami jauh dari keluarga kami. Engkau memberkati mereka kemanapun mereka pergi dan berada. Biarlah senantiasa kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian dari kehidupan mereka Tuhan, dalam mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Masih banyak lagi yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun dengan keterbatasan kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Saat ini kami akan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus nantiasa menyertai rekan-rekan pemuda serta adik-adik remaja Jemaat Gemim Diaspora Patar Asabri Kamangta, mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sebagaimana adanya daku, ku berserah. Saat ini kiranya firman ini boleh menjadi pegangan buat teman-teman pemuda, adik-adik remaja, dimanapun teman-teman pergi dan berada. Demikianlah khotbah saat ini. Shalom, damai di hati. Sebagaimana adanya daku, ku berserah.